Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa huwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmi yutafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah, rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqatu rasul, amma ba'd. Hadiratul kiram wal muhtaram, para alim, asatid, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus keluarga besar Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, di mana saja berada dan di mana saja suara kami bisa didengar. Monggo kula lan pangesami sepindah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqauli kanthi ngucap syukur alhamdulillah. Shalawat wa salam kita unjukaken dumateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabat dherekipun, mugi-mugi kula lan panjenengan insyaallah pikantuk syafaatil udmah, amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah, izinkan di dalam kesempatan ini yang pertama saya ingin menyampaikan hubungan kaitannya adalah bagaimana menggapai Lailatul Qadar. Ini justru yang terpenting yang diawali ketika masuk dalam bulan suci Ramadan. Karena itu tentu kita mesti harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan agar dapat menggapai Lailatul Qadar. Pertanyaannya, mengapa kita harus menggapai Lailatul Qadar? Tentu karena ini justru Lailatul Qadar hadir hanya di bulan suci Ramadan. Saudara-saudara yang saya hormati, oleh karena itu kita harus memperhatikan ayat
yang tersurat di dalam Al-Qadar dan yang tersirat di dalam Al-Qadar. Apa yang tersurat? Yang pertama, dari ayat itu mari kita kaji bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya aku Allah menurunkan Al-Qur'an ing sakjroning mengi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah Anda apa Lailatul Qadar itu? Masya Allah. Pertanyaan oleh Allah dijawab oleh Allah sendiri, yakni Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Malam kemuliaan itu khairu min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini mestinya kalau kita itu mendapatkan kabar, mendapatkan informasi, ini justru menjadi penyemangat. Penyemangat apa? Untuk melakukan, yaitu penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Memperoleh Lailatul Qadar. Karena apa? Karena tidak semua orang memperhatikan tentang berita yang membahagiakan ini. Kalau boleh saya nisbatkan bahwa ketika kita itu diberi informasi, orang akan terpengaruh untuk mendapatkan atau berikhtiar usaha mendapatkan itu. Contoh yang paling mudah sekarang ini yang lagi aktual kan, hubungannya harga 9 bahan pokok beras naik kan, per kilo taruhlah 17.000. Orang ketika di alun-alun, di kabupaten, oleh pemerintah setempat diadakan yaitu pasar murah. Secara umum berita itu menginginkan atau orang-orang yang mendengar itu tentu akan datang hadir untuk membelinya, untuk mendapatkan bagian itu. Nah, kita ini sesungguhnya oleh Allah diberitahu. Wahai orang-orang yang berpikir bahwa kita akan mendapatkan yang disebut Lailatul Qadar. Malam yang lebih bagus karena malam itu kita ibadah khairu min alfi syahr. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Sekarang mari coba kita tengok keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Saya pernah membaca apa yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Khairil Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Yang pertama, Al-Qadar itu bisa dimaknai adalah malam penetapan atau malam ketetapan. Karena itu kita sesungguhnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak saat kita ada di dalam rahim ibu 3 bulan 10 hari. Apa itu? Hidup kamu. Yang kedua, mati kamu. Yang ketiga, jodoh kamu. Yang keempat, rezeki kamu. Sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi Masya Allah, yang namanya ketentuan itu bisa kita ikhtiari untuk kita rubah. Sesuai firman Allah di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak berusaha merubahnya. Nah, dari ayat itu tentu kita berusaha merubah.
ketetapan-ketetapan kita yang menurut kita, ikhtiar kita, merubah nasib kita adalah atas usaha kita, di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Qadar itu supaya ditetapkan adalah sesuatu yang terbaik menurut Allah. Merubah nasib. Paling tidak ilmunya adalah manfaat. Kalau memiliki rezeki adalah rezeki yang barokah. Itu ketetapan. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu bisa juga dimaknai adalah malam kemuliaan. Mengapa? Karena ibadah satu malam saja, ya, itu kalau dihitung adalah 1000 bulan. Dikruskan adalah berkisar 83 tahun. Jadi kita ibadah dalam satu malam itu, Masya Allah, seperti kita ibadah selama 83 tahun. Bayangkan. Apa ini enggak menarik? Dan ini justru seharusnya kalau itu ditampakkan, orang semuanya ngejar. Karena ini adalah keyakinan, ainul yakin, maka ini yang harus dilakukan. Di malam-malam inilah kita harus melakukan i'tikaf. Lalu apa yang dilakukan dalam i'tikaf itu? Bisa juga kita melakukan yang pertama sholat. Sholat sudah selesai, capek barangkali, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan isi Al-Quran itu, atau kita zikir. Nah, ini. Dan yang ketiga, Lailatul Qadar dimaknanya adalah waktu itu sangat sempit, sangat padat. Karena apa? Karena bi'idni rabbihi min kulli amrin salam. Malaikat Ruhul Kudus bersama bala tentaranya, bersama para malaikat bi'idnillah, seizin Allah, datang ke alam dunia itu adalah menghadiri, mendatangi, membawa apa yang menjadi hajat dan dikabulkan oleh Allah. Kepada siapa? Tentunya orang-orang yang melakukan i'tikaf. Mereka berdiam di masjid, mereka yang sedang melakukan sholat, mereka yang sedang melakukan baca Quran, mereka yang lagi melakukan kajian Islam, membaca secara tekstualnya maupun kontekstualnya. Nah, itulah yang insya Allah. Maka kesempatan yang ini jangan sekali-kali kita abaikan. Nah, suatu saat ada sahabat tanya pada Rasulullah, kapan akan hadirnya Lailatul Qadar ya Rasulullah? Rasulullah sesungguhnya tahu, tetapi karakteristik sahabat saat itu, maaf, secara umum manusia, kalau sudah dikasih tahu, ya mereka akan melakukannya kesempatan pada saat diberitahu itu. Kapan tanggalnya, kapan bulannya, waktunya barangkali. Sehingga Rasulullah saat itu hanya beliau menyampaikan seingat saya, yaitu Al-Quran. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nah, sampai di situ. Nah, kenapa waktu itu sangat sempit? Karena hatta matla'il fajr. Waktunya adalah diawali dari ketika kita masuk saat maghrib berbuka sampai dengan saat fajar. Inilah. Dan karena itu maka Bapak dan Saudara sekalian, pendengar yang budiman, saatnya lah kita untuk
mengharapkan, menggapai agar kita itu di Syahrul Ramadan ini insya Allah memperoleh Lailatul Qadar, sehingga mudah-mudahan kehidupan kita, ketetapan kita, kemuliaan kita, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperoleh Lailatul Qadar. By system, secara otomatis ibadah kita adalah ibadah yang berkualitas, ibadah yang berkemajuan, dan semuanya hanya minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah, mari kesempatan yang baik ini jangan kita sia-siakan untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan ibadah dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.